Diskon besar-besaran, antrian customer yang menggila. Happy Black Friday, we love toys. Woi, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara, gudangnya review film seru untuk nemenin waktu luangmu. Kali ini Ara bakalan nge-review film Ivana Bacchero yang sudah tumbuh menjadi seorang wanita cantik. Tanpa banyak basa-basi lagi, let the story begin. Perkenalkan, Ken, si duda keren dengan dua putri yang komplain karena dititipin pada ibu mereka yang membosankan. Kehangatan itu berbanding terbalik dengan Chris yang malah kayak alien di tengah-tengah keluarganya. Has anyone seen my hand sanitizer? Dinner, okay? You have to work all weekend? I don't know. Chris dijemput Ken yang bersemangat untuk berangkat kerja. Chris Kadecki! We love toys, love Black Friday deals. Dan mereka bingung kenapa toko sebesar Almart malah tutup, serta mobil polisi yang tiba-tiba nongol. Ya nggak tahu aja insiden tadi pagi di mana Monty dikejutkan dengan benda aneh yang muncul bak bintang jatuh. Tapi curiosity kills the cat, guys. Monty? Toko mereka sendiri sudah dipenuhi calon customer serta Lou si pengantar barang. Thanks, Lou. Your work's appreciated. Ken sempet-sempetnya ngedeketin Marnie dan ngajakin dinner pancake bareng. We still on for pancakes? Rates, but you get it when you clock out at 6. Chris yang kayaknya punya misophobia sibuk nyuci tangan dan jijik ngeliat tingkah rekan kerjanya. Anita sendiri bertingkah nyebelin karena ngedikte apa yang harus dibuat oleh Chris. Lain halnya dengan Bircher yang ngerokok dan kekunci di luar serta secara misterius mendapat serangan. Ken update statusnya pada sang anak saat tiba-tiba Lou terburu-buru mau ke toilet. Bathroom! Briefing dimulai oleh Jonathan Happy Black Friday, we love toys. dan diawasi oleh Brian. Gak cuma harus lembur, tapi malam mereka diperburuk dengan tak adanya upah lembur. I would hate for a sour mood to ruin our sale. Oh, what do we love? Toys! Brian memerintahkan Chris untuk jaga kasir, sedangkan Emmett, si anak baru, akan belajar di bawah Ken. The customer is always right. Yes, this is that. Dan demikianlah para pengunjung barbar dilepas dengan dibukanya We Love Toys. Good job. Chris mendapat masalah karena keyboardnya macet dan diomeli pengunjung. Hal itu membuat Brian menutup antrian kasir Chris dan malah menyuruhnya mengepel muntahan pengunjung. Throw up. Si ibu milih duduk di kursi yang tanpa ia sadari merupakan tempat si entitas aneh bersembunyi. Lagi geli-gelinya ngadepin muntahan, Chris tiba-tiba diserang oleh dua pengunjung sekaligus. Kekacauan tadi ngebuat toko ditutup dan Chris pun diikat di kursi. You guys, I am sorry that I crushed. Chris memohon agar mereka memeriksa CCTV tapi nggak ada yang mau denger. Apalagi John yang marah karena toko lagi rame-ramenya malah ditutup. Sementara Em malah diserang pengunjung dan ditolong oleh Ken. Tapi lagi-lagi John nggak percaya bahkan ngelarang mereka menelepon polisi. Brian bingung karena kantor polisi nggak bisa dihubungi. Line's busy. I got their voicemail. Saat Anita sibuk ngoceh tentang SOP dan pencapaian dirinya sendiri, M kejang-kejang dan membungkam ocehan Anita dengan melubangi lehernya. Archie datang dan menyerang M sehingga pemuda itu kabur. Mereka akhirnya terhubung dengan salah satu cabang toko lainnya yang ternyata juga mengalami kekacauan yang sama. Lawan bicara mereka ngewanti-wanti untuk tidak membiarkan para pengunjung masuk dan jangan sampai para pengunjung berkumpul.
Telepon itu diakhiri dengan teriakan mengerikan rekan mereka. John yang stres langsung nenggak sempenya murahan yang dikirim oleh pusat, dan saat itulah Marnie menarik John karena Anita bangkit dari maut. Mereka kabur tapi toko sudah penuh zombie. Archie membagi mereka menjadi 2 kelompok. Ken mengawal para wanita dan John untuk berlindung di kantor John, sedangkan Archie memimpin timnya menuju pintu karyawan yang terbuka. Where are you going? The bathroom. Ooh, I gotta go too. John ngintilin Ken ke toilet, sedangkan Ruth dan Marnie ngeliatin tim Archie dari Ruth, CCTV. he's not my man. We're not dating, okay? Oh, so more like Setelah mengendap-endap, Brian malah menginjak mainan dan memancing salah satu zombie yang berhasil dikalahin Archie. Archie bersiap-siap di dekat pintu dan setelah menumbangkan satu zombie, pintu pun berhasil ditutup. Walah, Ken ternyata mau ngambil minuman simpanannya tapi malah pecah. Saat itulah ia melihat sepasang kaki di balik pintu. Oh no. What? Ken malah ngebuka bilik yang ternyata berisi Lou yang udah jadi zombie. John ngasih pecahan botol pada Ken yang langsung ia tanamkan di leher zombie Lou. Marnie juga kepo nih sama para zombie yang berkumpul di satu titik dan ia pergi mengeceknya. Di sana ia menyaksikan kejanggalan di mana para pembeli seolah tertelan ke dalam gumpalan pink aneh itu. Mereka kembali berkumpul di dekat pintu masuk dan Marnie melaporkan penemuannya tadi, sedangkan Ken yang emosi ngelempar HP-nya karena sama sekali nggak bisa dipakai chatting. Damn text to send. Ken berniat meninggalkan tempat itu bersama THR-nya, tapi malah Zol. Where's the holiday bonuses? Are they like in your office or something? John ngebuat seluruh pegawai marah karena menutupi fakta kalau perusahaan sama sekali nggak nyiapin THR. True. Oh my God. I mean, yeah, yes, it's true. Ruth yang ngeliat polisi datang malah ketabrak dan suasana seketika menegangkan karena para zombie menerobos. Chris ditomplok oleh zombie tapi Archie menolongnya dan dari kejauhan tampak makhluk mengerikan yang mengintai. Iya, gantian Archie yang ketahan dan ia menyuruh Chris pergi. Archie berhasil mengalahkan beberapa zombie, tapi ia diserang dan berakhir menjadi santapan si aneh. Chris buru-buru kabur, tapi lagi-lagi menarik perhatian zombie M yang mengejarnya ke gudang. Tapi M malah jadi stress relief Marnie nih yang tanpa ragu ngegetokin kepalanya. Lock the door! John yang ketakutan yakin kalau M gak akan mati begitu saja. It never really did. Ken khawatir saat tahu pria setangguh Archie dikalahkan dan mati lampu ngebuat mereka saling bertukar cerita. Sebagai pengganti makan malam bersama keluarga, Marnie ngebagiin makanan yang tersisa di kulkas dan nyeletuk kalau makanan itu bisa jadi hidangan terakhir mereka. Ken kepancing omongan Marnie karena ia memiliki 2 putri yang menunggunya di luar sana. Don't say that. Chris juga emosi, bahkan Marnie keseret perdebatan itu. Look at how hard you tried to be the coolest person working at We Love Toys. Okay, we're not dating. Ken, you're almost my dad's age. Ken memilih pergi dan Marnie punya ide untuk memakai truk Lou buat kabur. Lou attacked you guys, right? Damn straight. He showed Ken what's what. Right, which means the truck is still parked in the loading dock. John tadinya bilang mau tetap tinggal di situ staying saat behind, that's tiba-tiba M bangkit lagi. I love it here. Ken kewalahan karena M malah jadi lebih kuat. Tapi Brian ngedorong M dan mereka jatuh bertiga. Kembali, M ditumbangkan Ken. Sayang, Ken kegigit dan ia meminta teman-temannya pergi menuju truk. Sementara ia menunggu perubahannya bersama Dennis, si beruang rusak. Tiba di bagian belakang truk, Chris berniat manjat keluar untuk masuk ke kursi depan. I'll get us somewhere, okay? Balik ke Ken yang malah nyobain sepatu roda.
Ken malah nemuin potongan dagingnya dan baru sadar kalau luka di tangannya adalah ulat Brian. Alih-alih naik ke kursi pengemudi, Chris malah jalan-jalan dan bikin kontak mata sama zombie Bircher yang memancing kawanan zombie menuju tempatnya. Truk diserang para zombie, bahkan Marnie nyaris jadi korban kalau bukan karena John dan Chris yang nolongin. Mereka terpaksa kembali ke gudang tanpa tahu kalau Ken juga lagi tegang gara-gara si monster aneh berhasil ngedobrak pintu. Ken berusaha bersembunyi dan menghindari monster yang taunya ada di sebelahnya. Sementara John memimpin mereka menuju atap dan kebakaran itu semakin hebat. Api membesar bersamaan dengan gumpalan pink dan para zombie yang hampir tiba di atap, membuat John yang muak menginjak-injak tangan para zombie bahkan terjun ke dalam. Year after year dealing with hordes of unruly customers. I think he's finally had enough. It's right there in the manager's handbook. Jonathan, what are you doing? Ken yang menemukan HP-nya kembali luar biasa bahagia saat mendapat pesan dari mantan istrinya kalau mereka sudah berada di tempat aman. Di tengah keputusasaannya, Brian mengaku kalau ialah penggigit Ken. I bit Ken. Yang saat ini malah ketangkep monster yang ternyata si ibu-ibu gahar. Saat si ibu lagi diserap, Ken memakai kesempatan itu untuk melarikan diri. Marnie luar biasa marah sama Brian dan memukulnya sampai mereka berdua terjatuh dari atap. Terjatuh dengan aman di atas tumpukan sampah, Marnie mengajak Chris turun. Chris, you can do it! Ia juga mengabaikan Brian dan pembelaan dirinya. What about me? You can stay here with the rest of the trash. Marnie bergegas mengajak Chris mencari mobil yang terbuka, tapi monster itu seolah tumbuh mencapai bentuk sempurnanya. Brian dan ide gilanya malah memilih berbicara dengan kumpulan pembeli itu. When in doubt, go shopping. Customers always. Dan saat itulah Ken muncul dan mengajak mereka menuju mobilnya. Tapi nggak semudah itu. Ken berusaha menarik perhatian si monster, tapi Chris malah ngejalanin forklift. Dan langsung diserang si monster. Setelah ngambil ancang-ancang, Chris lompat sehingga forklift itu nyasar ke muka si monster disusul dengan rubuhnya bangunan We Love Toys. Mereka pun meninggalkan tempat penuh mimpi buruk itu menuju pengungsian. Dan dari kejauhan, tampaklah kalau monster yang mereka kalahkan bukanlah satu-satunya di daerah itu. Di balik monster yang cukup absurd, salut sama perjuangan trio Ken, Marnie, dan Chris. Jadi tetap berjuang sepenuh hati ya guys. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sementara kepedihan mematahkan semangat. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Arah. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.